Pada zaman pertengahan abad ke-14 di Eropa, jousting adalah sebuah olahraga yang cukup bergengsi pada masanya. Olahraga ini diselenggarakan secara turnamen dan hanya bisa diikuti oleh orang-orang yang memiliki gelar bangsawan. Remove your helmet. Diceritakan, 3 orang sahabat yang juga pesuruh bangsawan mereka bernama William, Roland, dan Walt. Rupanya mereka sedang kebingungan karena majikannya yang lolos ke final turnamen adu tombak kini sudah tidak bernyawa. Mengingat hadiah yang akan didapatkan cukup besar, salah satu di antara mereka berinisiatif untuk menggantikan majikannya agar bisa melanjutkan pertandingan. Pria itu bernama William. William yang sejak kecil sudah menjadi pesuruh majikannya sedikit banyak telah mengerti dengan cara main beradu tombak dari sang majikan. Hingga pada akhirnya dia pun berhasil memenangkan turnamen dan mendapatkan hadiah dengan jumlah yang cukup memuaskan. Mereka membagi hadiah yang William dapatkan dengan membagi adil dengan rata. Rupanya hadiah yang didapatkan cukup menjanjikan. Tentu saja hal ini membuat William ketagihan untuk mengikuti turnamen selanjutnya. Dengan bantuan teman-temannya, William pun kembali berlatih untuk mengasah kemampuannya agar bisa mengikuti turnamen berikutnya. Di perjalanan, ia bertemu dengan seorang gelandangan tanpa sehelai benang yang menempel pada tubuhnya. Rupanya dia baru saja kalah dari judi. Gelandangan itu bernama Jeffrey. Setelah mereka mengobrol cukup lama, rupa-rupanya Jeffrey adalah seorang penulis dan pintar memanipulasi dokumen-dokumen penting kerajaan. Terbesit dari pikiran William untuk merekrut dia sebagai partner. Dengan imbalan yang mereka sepakati, akhirnya William meminta Jeffrey untuk membantunya membuatkan bukti pengesahan bahwa dirinya adalah seorang bangsawan yang pantas untuk mengikuti pertandingan jousting. Rencana mereka pun berhasil. Jeffrey berhasil meyakinkan juri untuk mengikut-sertakan William dengan bukti kebangsawanan yang dimanipulasinya. Sementara Jeffrey mendaftar, William yang kini berubah namanya menjadi Ulrich, berkeliling di sekitar arena pertandingan untuk mencairkan suasananya yang tegang. Namun rupa-rupanya, perhatiannya kini teralihkan oleh seorang gadis yang dijumpainya. Dia berusaha mengikuti gadis itu untuk sekedar berkenalan. Namun gadis itu tetap bungkam, sampai-sampai Ulrich secara tidak sadar telah berada di tengah-tengah gereja. Tentu saja hal ini membuat dia terusir oleh pendeta-pendeta yang ada di sana. Pertandingan demi pertandingan berhasil mereka menangkan. Namun Jeffrey yang memiliki kebiasaan buruk berjudi, rupa-rupanya dia kembali kalah dari taruhannya. William yang memiliki jiwa setia kawan pun tidak tega melihat Jeffrey kembali bugil karena dia harus menjual pakaiannya untuk berjudi. Jeffrey yang tertolong oleh William pun kini kembali menunjukkan keahliannya dalam berpidato. Sebagai rasa terima kasih dia kepada William, dia mengeluk-elukan William layaknya seorang juru bicara yang mengagungkan rajanya. Dia menyambut William di depan para penonton yang riuh. Dia menyebut William sesuai dengan nama kebangsaan yang diinginkan oleh William, yaitu untuk memudahkan lidah narator, maka kita sebut saja Eric. Penonton pun ikut bergemuruh mendengar sambutan dari Jeffrey yang kini berakting menjadi pesuruh William. Tidak hanya adu tombak, rupanya dia juga mengikuti turnamen adu pedang. Dengan hasil pengalaman dan latihan yang dia tempuh bersama sahabatnya, kini dia berhasil memenangkan turnamen di 2 cabang ini. Akibat baju jirahnya yang terus-menerus menerima hantaman, dia pun terpaksa harus memperbaiki baju jirahnya. Sayangnya, uang mereka belum cukup karena mereka belum mendapatkan hadiah dari turnamen. Mereka berusaha mencari pandai besi yang rela memperbaiki baju besi William dengan cara berhutang. Namun ternyata tidak ada satupun yang bersedia hingga mereka menemukan seorang pandai besi wanita yang memiliki harga diri yang tinggi dan dengan sedikit kemampuan negosiasi yang Eric miliki, dia pun bersedia untuk memperbaiki baju jirahnya. Malahan, wanita itu nantinya menjadi asisten Eric dalam mendesain baju jirahnya di kemudian hari. Dan wanita itu bernama Kate. Setelah memenangkan pertandingan adu pedang, kini Eric mendapat giliran tanding beradu tombak. Ternyata dari podium terlihat seorang gadis yang dijumpai Eric tadi saat berkeliling.
Rupanya gadis itu adalah seorang keturunan bangsawan. Bunga kerajaan tentu menarik hati banyak kumbang. Tak hanya Eric yang terpesona padanya, kesatria lainnya pun turut bertaruh demi gadis ini. Salah satunya adalah seorang jenderal kerajaan yang bernama Adhemar. Dia begitu gencar mendekati gadis misterius ini. Sempat dibuat minder olehnya, namun dengan sedikit bantuan dari Jeffrey, akhirnya Eric berhasil memberanikan diri untuk kembali berkenalan dengan gadis itu di hadapan Adhemar. Von Liechtenstein from Gelder. How stylish of you to joust in an antique. Tentu saja ini membuat persaingan di antara kedua kesatria untuk merebut hati seorang ratu. Pertandingan adu tombak kembali digelar, kini Jeffrey kembali unjuk gigi dengan sambutannya yang membuat seisi arena menyanjung Eric. Dia berhasil menarik hati para penonton dan simpati si gadis bangsawan kepada Eric. Lawan kali ini adalah kesatria hitam yang cukup misterius. Namun di tengah-tengah pertandingan dia mengundurkan diri kepada Eric karena luka akibat hantaman darinya. Namun demikian, Eric tetap memperlakukan dia layaknya seorang kesatria. Dan ini membuat kesatria hitam merasa terhormat walau tetap dalam kekalahan. Adhemar memandang aneh dengan kejadian ini. Namun bagi sang gadis, Eric adalah seorang kesatria yang sesungguhnya. Dan ini menjadi bukti bahwa kini dia pun mulai tertarik dengan Eric. Keesokan harinya pertandingan pun kembali digelar. Kali ini Eric akan berhadapan dengan Adhemar. Sesaat Eric dibuat gugup menghadapi seorang kesatria kerajaan. Namun tidak lama Christina, asisten pribadi gadis bangsawan itu datang, menyampaikan pesan dari majikannya. Dia memberitahu nama majikannya yang bernama Jocelyn. Dia juga memberikan sehelai selendang sebagai bentuk dukungan dari Jocelyn untuk Eric. Tentu saja dukungan ini membuat semangat Eric kembali berkobar. Jiwa kesatrianya kembali bergelora. Pertandingan dimulai. Eric berhasil melepaskan serangan kepada Adhemar sebanyak 2 kali, tanpa perlawanan. Namun rupanya ini adalah taktik Adhemar untuk memantau serangan Eric yang dinilai masih dasar dan tidak memiliki gaya. Setelah dia menemukan celah kelemahan Eric, akhirnya Eric pun terhempas dengan sekali serangan dari Adhemar. Sekilas ia kembali flashback tentang cerita masa lalu dengan ayahnya yang berusaha meyakinkan Eric bahwa selama percaya dan yakin dengan cita-citanya, siapapun mampu mewujudkan apa yang dia cita-citakan. Pemenang turnamen pun diumumkan. Adhemar keluar sebagai juara umum, dan Eric harus puas dengan kemenangan adu pedang yang diraihnya walaupun dia kalah pada turnamen adu tombak. Nyatanya dia telah memenangkan hati Jocelyn. Hadiah pertandingan dibagi dengan rata sesuai dengan yang telah mereka sepakati. Kini Christina datang untuk menyampaikan undangan makan malam dari majikannya. Eric yang semula bersikeras untuk segera pergi ke Prancis demi pertandingan adu tombak tentu luluh seketika mengetahui Jocelyn mengundangnya untuk bertemu. Namun kini Eric mendapatkan sedikit masalah. Eric yang sejatinya bukan keturunan bangsawan merasa belum pantas untuk hadir di pesta malam. Ditambah lagi dia tidak pandai berdansa, tidak lama Kate pun datang. Eric memohon-mohon kepadanya untuk diajarkan beberapa gerakan dansa agar dia bisa tampil selayaknya bangsawan di pesta nanti. Dengan ini, Kate pun resmi bergabung di tim Eric dan kawan-kawan. Hari pun berganti malam. Tak hanya Eric, Adhemar yang turut hadir dalam pesta kembali menjatuhkan Eric dengan cara mempermalukan Eric dengan memintanya berdansa khas tanah kelahirannya berasal. Namun dengan sedikit improvisasi, akhirnya Eric berhasil mengambil hati semua tamu di pesta dansa, ditambah kini Jocelyn pun ikut terpikat dengan pesona Eric. Niat Adhemar yang semula ingin mempermalukan Eric, kini justru berbalik, membuat persaingan di antara keduanya semakin sengit. Kini Eric memiliki tim yang cukup solid dengan Jeffrey sebagai juru bicara, Roland dan Watt sebagai asisten pribadi, dan Kate sebagai asisten armornya.
Dengan baju jirah hasil rancangan Kate, kini Eric dengan mantap dan gagah kembali turun dalam turnamen adu tombak. Di babak berikutnya, tandingan antara Ademar melawan Kesatria Hitam yang pernah menjadi lawan Eric di turnamen sebelumnya. Namun rupanya Ademar menyadari sesuatu. Ternyata yang menjadi lawannya kini adalah seorang penerus kerajaan yang bernama Pangeran Edward. Tidak mau mencelakai keluarga kerajaan, akhirnya Ademar mengundurkan diri dan keluar dari turnamen. Hal ini membuat Eric kecewa karena rival yang selama ini ingin dia binasakan tidak bisa lagi dia hadapi. Edward pun kembali ke babak selanjutnya dan langsung berhadapan dengan Eric. Eric sadar betul bahwa Edward telah mengetahui konsekuensi dengan turnamen ini. Maka dia pun tetap memperlakukan Edward layaknya seorang kesatria yang terus maju dalam pertempuran. Dia pun melanjutkan duel adu tombak melawan Edward yang dihormati semua orang. Ternyata perlakuan Eric ini membuat Edward tersanjung. Dia merasa dihargai dengan usahanya menyamar menjadi bangsawan biasa hanya agar bisa bertanding. Eric pun mendapatkan pujian secara langsung dari Pangeran Edward, dan Eric pun berkata pada Edward bahwa mundur bukanlah sifat seorang kesatria. Eric keluar sebagai juara umum turnamen ini. Teman-temannya sangat bersukacita dengan kemenangannya, namun kali ini Eric terlihat amat sangat kecewa karena kemenangannya dirasa hampa tanpa berduel dengan rivalnya Ademar. Saking kecewanya, dia sampai memarahi Jocelyn, sang pujaan hati yang kini menjadi kekasihnya. Kini Jocelyn pergi, dan Ademar pun entah kapan akan muncul kembali dalam turnamen. Tim Eric kini menuju Prancis. Eric kini menyesali perbuatannya pada Jocelyn. Jocelyn yang merasa terhina sangat kecewa dengan sikapnya. Dengan bantuan Watt dan yang lainnya, akhirnya hati Jocelyn kembali luluh, dan ia memutuskan untuk menyusul Eric menuju Prancis untuk melihatnya bertanding. Di pertandingan ini, ketulusan cinta Eric diuji. Dia harus bersedia mengalah dalam pertandingan sebagai tanda cinta kepadanya. Seluruh anggota tim dibuat kecewa dengan kekalahan yang harus diterima Eric terus-menerus. Namun Kate menilai bahwa ini adalah sebuah perbuatan yang sangat romantis. Setelah puas dengan pengorbanan yang dilakukan Eric, kini Jocelyn memintanya segera memenangkan pertandingan. Dan tentu saja Eric pun berhasil memenangkan turnamen dengan mudah. Berita kemenangan Eric ini telah sampai pada Ademar yang berada di tengah situasi perang. Dia pun kini bertekad untuk mengalahkan Eric di pertandingan berikutnya. Kejuaraan dunia adu tombak kembali digelar. Kini perhelatan besar itu dilangsungkan di London, kota kelahiran Eric sebagai William. Sekilas dia teringat akan masa lalunya dengan sang ayah yang membesarkan dia seorang diri. Ayahnya yang hanya seorang pekerja pemasang atap rumah tidak bisa menghidupi William kecil hingga pada suatu ketika ayahnya menitipkannya pada seorang kesatria yang kelak jadi majikannya. Sebelum pertandingan berlangsung, dia tentu sangat merindukan ayahnya. Dengan ingatan yang masih ada dalam kepalanya, ia berusaha menyusuri pemukiman dengan petunjuk yang dia dapatkan dari seorang anak kecil. Akhirnya, Eric berhasil menemukan ayahnya. Mereka pun melepaskan kerinduannya masing-masing. Dari luar tampak seseorang sedang membuntuti Eric. Rupanya orang itu adalah Ademar. Keesokan harinya, turnamen pun segera diselenggarakan. Namun kini penyamaran Eric telah terbongkar. Gelar bangsawan palsu yang dia gunakan kini berujung pada sebuah hukuman pancung. Jocelyn kini mengetahui identitas asli William. Namun dia tetap menerima William apa adanya, malah dia mengajaknya untuk lari dari kota London. Dia bersedia kehilangan harta dan tahtanya demi hidup bersama dengan William. Semua sahabat William mendukung rencana Jocelyn. Namun William yang memiliki jiwa kesatria tetap bersikukuh untuk maju dan pantang untuk lari. Kini William siap dipancung. Semua sahabatnya melindungi William dari serangan mulut-mulut netizen. Tanpa diduga-duga, muncullah Pangeran Edward dengan pidato kecilnya. Dia sangat terkesan dengan sikap kesatria yang dimiliki oleh William.
Meskipun terlahir dari rakyat jelata, namun dia pantas digelari sebagai seorang bangsawan. Dan dengan diangkatnya William sebagai seorang bangsawan, mulut-mulut para netizen pun akhirnya terbungkam. Kini Eric tampil dengan gelar bangsawannya, Sir William. Bukan film namanya jika tidak ada tragedi. Adhemar yang kini dipenuhi dendam kesumat berniat licik untuk menghabisi William. Dia tidak rela harga dirinya dan pujian hatinya jatuh kepada seorang rakyat jelata. Segala cara pun dia lakukan termasuk berbuat curang dengan meruncingkan tombak yang dia gunakan. Babak pertama dimulai. Duel antara Adhemar dan William pun berlangsung meriah. Mereka saling menghantam. Namun William memiliki luka yang cukup serius akibat tombak yang sengaja diruncingkan. Dari lukanya ini William kesulitan untuk mengangkat tombak yang seharusnya dia tahan. Jarak skor mereka semakin jauh. Satu-satunya cara untuk memenangkan pertandingan hanya dengan cara menjatuhkan lawan dari kudanya. Jeffrey kembali menunjukkan skillnya berpidato yang tak lain dengan tujuan untuk mengulur waktu untuk menunda serangan Adhemar. William meminta Watt mengikatkan tombak pada lengannya dan melepaskan baju jirah yang menempel padanya. Dengan arahan sang sutradara dan dukungan dari keluarga William, akhirnya dia maju dengan gagah berani tanpa baju jirah yang akan melindunginya dan hantaman keras pun kembali terjadi. Semua penonton bersorak. Adhemar jatuh terkapar. William berhasil memenangkan turnamen dengan penuh pengorbanan. Disusul dengan Jocelyn atas ucapan selamat yang diberikan kepada William. Dan film pun berakhir. Sebuah film drama komedi bersetting pada abad pertengahan dan dirilis pada tahun 2001 berhasil membawa Heath Ledger meraih penghargaan Best Actor pada Golden Trailer Award. Namun sayangnya kini dia telah meninggal akibat bunuh diri beberapa bulan setelah perilisan film Batman The Dark Knight dan memerankan tokoh Joker yang sampai saat ini masih melegenda dan sukses sepanjang masa. Film yang ditulis, diproduksi, dan disutradarai oleh Brian Helgeland juga dilengkapi oleh beberapa aktor pendukung seperti Paul Bettany yang memerankan tokoh Vision di film Marvel Cinematic Universe. Film yang memiliki kisah sederhana namun pesan di dalamnya cukup mendalam. Tidak peduli seberapa besar rintangan, namun keyakinan jugalah yang akan menuntun kalian kepada tujuan yang kalian cita-citakan. Jangan lupa subscribe.